Pada kesempatan ini akan ditunjukkan 5 bagian utama dalam tampilan awal Windows 10. Yang pertama adalah icon shortcut, yang kedua adalah logo Windows, yang ketiga file explorer, keempat taskbar, dan kelima desktop. Kita bahas yang pertama, icon shortcut. Sebagaimana yang kita lihat bersama di sini, ini adalah icon shortcut atau potongan icon dari setiap program atau file yang kita buatkan shortcutnya di desktop ini. Yang kedua adalah logo Windows. Logo Windows ada di pojok kiri bagian bawah berwarna putih, dan ketika kita arahkan mouse-nya di situ ada tulisan start. Artinya kita akan menjalankan, memulai, mengelola, menggunakan sistem operasi ini dimulai dengan logo Windows yang ada di pojok kiri bawah ini. Yang ketiga adalah File Explorer. File Explorer adalah tempat kita membuka file yang tersimpan di harddisk media penyimpanan kita. Kemudian yang keempat adalah taskbar atau bar yang memanjang dari kiri ke kanan dan berada di bagian bawah layar monitor kita. Dan yang kelima adalah desktop, adalah tampilan di monitor secara keseluruhan sebagaimana yang kita lihat pada saat ini. Ini semua adalah desktop, dan di desktop ini kita bisa mengganti, kita bisa melakukan perubahan icon-iconnya, letaknya, posisinya, ya. Kita bisa mengaturnya di ukuran yang besar dan sebagainya. Kita bisa melakukannya dari desktop. Dan kita bisa juga melakukan pergantian atau perubahan pada wallpaper, ya, background kita. Di sini ada backgroundnya, kita mau pilih, bisa pilih yang apa, warnanya apa, bisa dilakukan pengaturan di situ. Ya, nah sekarang satu persatu dulu kita akan melihat tampilan untuk bagaimana cara kita membuat icon shortcut di desktop. Langkah-langkahnya adalah kita menuju ke, misalnya kita akan membuat satu shortcut yang ada di dalam file explorer kita. Tinggal kita arahkan, kita mau kemana, ke tempat penyimpanan yang mana, ya tentukan sendiri sesuai kebutuhan. Misalnya di sini profil sekolah, ya, profil sekolah, kita mau buat shortcut. Ini adalah profil sekolah, kita klik kanan, send to, dan pilih desktop, create shortcut, klik saja di situ. Oke. Nah, perubahannya bisa kita lihat di desktop. Nah, di sini sudah ada profil sekolah yang kita buat shortcutnya atau jalan pintasnya, supaya kita tidak perlu lagi mengakses file explorer dan mencari-cari file tersebut. Kita tinggal lihat ikonnya dan kita bisa klik untuk menjalankannya. Kemudian yang kedua adalah logo Windows. Logo Windows ketika kita klik di sini akan muncul dalam bentuk 3 panel secara umum. Ada panel kecil, ya, yang terdiri dari power. Ini kalau kita mau atur, mau komputer dimatikan atau di restart dan sebagainya. Kemudian ada setting, kita mau lakukan pengaturan terhadap komputer kita. Kemudian di sini ada picture, langsung mengarahkan ke media penyimpanan gambar kita. Kemudian di sini ada dokumen, langsung
ke media dokumen yang kita simpan. Dan di bagian atasnya adalah user, tempat kita mengganti atau mengupload foto profil kita di sini supaya diketahui bahwa komputer ini milik kita secara pribadi atau milik seseorang yang menggunakannya. Identitasnya bisa diatur di sini ya. Diklik saja di situ, maka akan muncul pengaturan profil kita, akun kita, bisa berupa mengganti foto profil, bisa juga untuk ganti password ya. Kemudian di panel yang sebelah kanan di sini terletak beberapa program, bukan beberapa, terdapat seluruh program yang terinstall di komputer kita. Ya, maka dia bisa diakses berdasarkan abjad. Nah, kalau kita misalnya mau pilih alfabetikal, kita bisa langsung pilih ke T misalnya. Nah, di sini dan sebagainya. Ya. Ini untuk mengakses program-programnya. Kemudian di panel sebelah kanan ini adalah program yang kita buat, semacam shortcut juga ya, untuk memudahkan kita langsung mengakses program yang sering atau yang paling umum kita buka ya. Kita bisa menambahkan di sini. Itu mengenai start, logo start, tinggal kita klik, kita pilih. Kemudian yang ketiga, file explorer. Kembali lagi ke file explorer, kita bisa langsung buka. File explorer artinya kita mengeksplorasi, kita mencari, menelusuri file-file kita yang ada di dalam ya. Kita sendiri yang mengetahui ya, kita menyimpannya di mana ya, entahkah itu di dokumen atau di desktop atau di download, di musik dan atau di picture dan sebagainya. Kita sendiri yang mengetahui di mana kita menyimpannya. Kemudian taskbar. Taskbar yang kalian lihat di bagian bawah sini adalah tempat icon program yang sedang berjalan itu. Misalnya ini ada WhatsApp yang sementara berjalan, ada snipping tool yang itu semua akan dimuat di taskbar ini. Taskbar ini memanjang dari start, di sini ada search, kemudian ini ada task view, kemudian bisa sampai ke pengaturan yang lain. Di sini ada suara speaker, ada konektivitas, ada bahasa, waktu, dan ada beberapa pengaturan yang lain. Semuanya masuk di dalam taskbar ini. Taskbar ini biasanya normalnya berada di bawah, tapi bisa juga kita pindah-pindahkan mau ke atas, mau ke samping ya, taskbar ini. Tapi normalnya ada di bawah monitor kita ya. Jadi itu saja mengenai maaf, masih ada satu lagi, yaitu desktop. Nah, desktop ini kita akan melakukan pergantian, wallpapernya ya, atau backgroundnya. Langkah-langkahnya adalah klik kanan ya di desktop, menggunakan mouse kita di area mana saja, yang penting di dalam desktop. Kemudian kita pilih personalize atau personalisasi, dan di sini ada pilihan ya, kita mau picture yang mana ya. Misalnya kita mau yang gambar ini saja, oke, maka dia akan langsung, dan kita pilih misalnya background colornya kita pilih kuning. Oke, picture-nya sudah ada ya. Oke, sudah berubah tampilan backgroundnya ya. Kalau kita punya foto lain misalnya, kita bisa browse
Oke, kita pilih, kita cari picture kita ya. Oke. Misalnya kita pakai gambar Santa Angela, kita klik di gambar Santa Angela, choose picture. Oke, nah ini dia akan berubah wallpaper kita, gambar Santa Angela warna kuning. Karena apa? Karena di sini background yang kita pilih adalah kuning. Kalau kita mau hijau, hijau saja bisa, atau pink dan ungu dan sebagainya. Oke, contoh kuning ya, maka dia akan otomatis berwarna kuning. Oke, itu adalah 5 bagian utama dalam desktop Windows. Pertanyaannya adalah tuliskan kembali langkah-langkah membuat atau mengganti wallpaper pada desktop Windows Anda. Tuliskan langkah-langkah mengganti wallpaper pada desktop. Itu saja. Terima kasih.